Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur koma dimanapun berada, semoga kesehatan selalu menyertai diri kita. Baiklah, langsung saja sesuai dengan komentar di video yang sebelumnya, ada permintaan untuk membedah buku salah satu dari penulis koma, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama Kang Jajat yang sudah menulis buku Kita Seperti Sepasang. Untuk lebih jelasnya tentang Kita Seperti Sepasang, kepada Kang Jajat saya persilahkan. Untuk Kang. Jadi ini bukunya, judulnya Kita Seperti Sepasang. Ini ngikutin dari komentar channel YouTube ya, yang dari video pertama itu. Pesantren YouTube ya. Pesantren itu biah. Gitu. Anda siapa? Iya. Saya penyawang lah. Penyawang. Jadi buku ini adalah buku pertama saya. Waktu itu terbit 2016, yang dilaunchingkan 2017. Judulnya Kita Seperti Sepasang. Ini adalah buku kolaborasi antara aku dan teman saya, Berlian. Jadi saya dengan Berlian ini kolaborasi, dia membuat cerpen 8 cerpen dan saya membuat 8 puisi. Ya. Tipis ya, tapi insya Allah isinya gak setipis bukunya. Insya Allah maknanya tebal. Jadi di buku ini menceritakan tentang kisah antara lelaki dan perempuan yang saling mengenal satu sama lain. Tapi bukan kisah nyata ya. Kalau orang-orang lihat sini aku dan Berlian seakan-akan antara kisahku dan Berlian. Iya, saya juga seperti itu dari awal. Tapi kenyataannya ini adalah fiksi. Iya. Yang mungkin memang ada sisi realisnya ya, ada sisi kenyataannya, faktanya. Tapi 80% adalah fiksi. Yang awal mulanya itu aku nulis puisi yang dari zaman SMA, mondok di sini 3 tahun sampai kuliah. Saya ambil pilihan puisi yang terbaik saya, dan dia juga memilih tulisan dia, cerpennya dia yang paling terbaik, 8 terbaik. Setelah kita kolaborasikan, ternyata ada yang cocok. 8 ini yang paling cocok, yang untuk digabung-gabungin gitu. Jadi ada cerpen, belakangnya ada puisi. Gambar, ada puisi. Nah, untuk gambar itu siapa? Untuk gambar ini juga random ya. Ada, aku minta ke temanku, kayak misalnya yang ini teman saya ya. Gambarnya Sihab yang menggambar. Coba didekatkan ya biar Sihab ngerti. Sihab. Itu Sihab. Ada juga yang ngambil dari Google. Iya. Nah, ini ngambil dari Google. Ini ngambil dari Google. Serem gitu ya. Masuk serem sih. Terus dari Yudi juga ada kayak kaligrafi. Nah, yang ini teman saya Yudi, biasanya panggilannya Ireng. Gitu. Ya macam-macam. Jadi buku ini dan covernya sendiri pun teman saya juga, namanya Romi. Iya. Sudah tertera sih di dalam. Jadi insya Allah tidak merusak hak cipta. Karena harus hati-hati membuat karya ini. Nah, kisahnya Berlian tentang teman cowoknya sih, yang seakan-akan itu terjadi romansa di antara mereka berdua. Dan sedangkan saya, di puisi saya ini tidak harus tentang wanita. Terkadang dia itu larinya ke Tuhan gitu. Ada yang judulnya Siapa Dia. Sebenarnya dia ini, aku ke dia wanita apa dia ke Allah? Nanti tergantung persepsi pembaca ya. Tergantung persepsi pembaca. Akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Tapi kan saya selaku penulis, dia ini bisa ke wanita, bisa juga ke Allah gitu. Beda-beda. Itu sih.
dan covernya ya memang hitam putih gitu. Kita seperti sepasang, ya seperti tapi nggak sepasang gitu, hanya seperti gitu. Siap. Gitu. Apalagi mau ditanyain? Baiklah Kang Jajat. Yang berproses menulis itu kan banyak ya, tapi kan tidak semuanya bisa menghasilkan sebuah buku. Nah, yang pengen saya tanyakan, saya pengen ngerti proses kepenulisan sama itu dari sejak kapan dan bagaimana, kemudian tips-tipsnya agar sampai bisa menghasilkan sebuah buku itu bagaimana. Karena banyak di antara kita yang pengen karya kita terdokumentasikan dalam sebuah buku tapi bingung biaya nih. Nah, seperti itu. Asli ini aku nulis itu tersesat Bang. Loh, tersesat yang Tersesat di jalan yang lurus. Proses sama nulis sejak mulai kapan? SD, SMP, SMA? SMA kelas 2. Itu awal mulanya sebelum kenal koma ya. Yeah. Aslinya kan berawal dari saya yang OSIS itu. Tidak secara langsung masuk ke OSIS yang membidangin divisi penalaran. Yeah, di mana penalaran ini di bawahnya ada jurnalistik sama KIR. Yeah. Nah, yang di jurnalistik ternyata saya kena jebakan Batman dari Neng Salma yang untuk yang putri dia kan divisi penalarannya, aku yang putra. Nah, dia ngomong ke aku lewat Facebook, "Jat, kamu mau nggak bantuin aku?" "Bantuin apa, Sal? Kamu kan divisi penalaran. Kamu jadi PU-nya majalah Elit ya?" "Apa itu PU?" "Pimpinan umum." "Lah, kok pimpinan umum? Tinggi banget." Pimpinan kan ya. Emang tugasnya ngapain? Cuma ikut rapat doang gitu. Cuma ikut rapat doang. Ya saya sebagai orang yang awam dan polos, ya hanya mengiyakan saja gitu. Oh iya gitu. Ternyata ketika sedang ikut PU, ternyata tingkatannya paling tinggi sendiri di majalah Koma itu. Di majalah Elit, majalah Koma majalah Elit itu. Jadi sempat disindir sama pembinanya. Ini sebagai PU kok nggak pernah ikut ekstra ya? Cobalah sekali-sekali ikut ekstra. Akhirnya minggu depannya saya ikut Bang. Ekstra jurnalistik. Jurnalistik. Jadi majalah Elit kan yang bikin kan ekstra jurnalistik. Jadi akhirnya saya ikut itu. Nah lama-lama kok kalau nggak ikut tuh nggak enak. Akhirnya ikut terus seminggu sekali, hari Selasa itu ya. Akhirnya kenal sama Fahmi. Nah awal mulanya ikut Koma itu ketika di Malang, ketika gabung sama Fahmi. Berarti proses komanya justru di Malang ya? Di Malang. Di sini prosesnya bersama Elit. Bersama Elit. Tapi justru yang bikin nulis itu ya dari Koma itu. Kan setiap seminggu sekali di Malang itu ada pertemuan Koma Malang itu ya. Pertemuan kayak bedah karya, entah itu cerpen, puisi, itu rutin seminggu sekali? Rutin. Bisa, walaupun cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, kadang-kadang rame 10. Istiqomah ya? Yang penting istiqomah. Kan ikut logonya slogannya BU. Al istiqomah khirumin arti karoma itu. Nah, Koma di Malang apa saja yang dilakukan selain diskusi mingguan ya? Pernah itu yang undang jenengan itu yang di Batu. Oh, bukan di Batu, di Coban Rondo. Iya kan di Batu. Gitu. Itu camping itu, open recruitment, habis open recruitment. Terus sempat Medaya Sastra pernah Fahmi itu, yang aku nggak ikut. Tuh. Aku ikutnya Medaya Sastra yang ke Mas Darsainal saja. Tuh. Terus kembali ke ini. Dan ini terlahir waktu sampean masih di Tambak Beras atau sampean sudah di Malang? Di Malang. Oh, sudah di Malang. 2017 itu di Malang. Semester keberapa itu? Itu justru waktu saya nggarap skripsi saya nggarap ini. Jadi dimulai dari Januari, saya ingat. Dari Januari, aslinya itu nulisnya prosesnya kan sudah lama dari SMA itu. Cuman Januari 2017 itu 2016 itu dihubungin sama Berlian ini, gimana kalau kita kolaborasi. Akhirnya kita bikin buku, asal dicocok-cocokin, yang nggak asal cocokin, saya diseleksi, dipikirin bolak-balik, didiskusin bolak-balik. Setelah itu akhirnya nemu 8 cerpen, 8 puisi.
Nah, akhirnya digabungin, dikasih ilustrasi. Sempat sih launchingnya itu ada lagunya juga yang judulnya Hujan di Hari yang Cerah. Kalau lihat di YouTube itu ada judulnya Hujan di Hari yang Cerah, sama filmnya Kita Seperti Sepasang. Dan kebetulan saya punya temen bikin kru. Ada filmnya juga ya Pak ini? Ada. Oh, keren. Saya punya kru itu dari kru Psycho World. Gitu. Dari tim-tim Psycho World ini yang membuat lagunya plus filmnya itu. Lagu dan filmnya bisa dilihat di YouTube ya? Bisa lihat di YouTube. Nanti linknya ditaruh di. Nanti saya kasih taruh di deskripsi. Ya, itu ada. Gitu. Dan itu. Setelah ini apa masih terlahir buku-buku berikutnya? Ada buku konformitas, tapi konformitas ini hanya internal. Waktu itu kan saya menyelenggarakan pelatihan menulis online yang sekitar 10 orangan dan itu sudah terbit dari pelatihan online itu. Oh, dari online. 2017 kalau nggak 2018. Itu sebelum musim-musim Zoom, BDR sebelumnya? Belum ada Zoom, belum ada apa, hanya via WA. Oh, dan itu bisa melahirkan sebuah buku ya? Bisa. Pelatihannya itu 1 bulan, jadi setiap hari itu ada 1 jam untuk diskusi. Itu jamnya ditentukan apa? Ditentukan dari jam 7 sampai jam 9. 2 jam. 2 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Karena kalau malam kan orang-orang lagi santai. Kalau pagi kan orang-orang sibuk. Jadi saya ngambilnya malam jam 7 sampai jam 9, jam 7 jam 8 itu materi, jam 8 sampai jam 9 tanya jawab. Bebas. Bisa, bebas. Itu dari satu kota apa dari beberapa kota itu peserta? Macam-macam. Bahkan aku nggak nemu orangnya langsung. Waktu itu HTM-nya sih 100.000 sih. Jadi 100.000 itu plus nyetak bukunya juga. Plus proses transfer ilmu selama 1 bulan. 1 bulan. Loh. Itu. Jadi saya lulus kuliah bikin pelatihan itu selama 1 bulan dengan program 15 hari teori, 15 hari praktek. Jadi 2 minggu teori, 2 minggu praktek. Jadi di situ ada berapa? 10 karya, ada berapa karya? Satu buku, jadi 1 buku. 1 buku. Maksudnya yang nulis itu berapa orang? Sekitar 10-an. Setiap anak nulis 1 karya apa lebih dari 1 karya? Macam-macam. Oh. Jadi kan ada 1 anak yang dari nol tuh. Yeah. Dia nulis berat banget. Jadi akhirnya menghasilkan 1 karya. Tapi ada yang bersemangat akhirnya bisa banyak karya. Itu semua karya ditampung apa ada proses? Oh ini layak masuk, ini tidak layak masuk. Awalnya di proses dulu ya, kan namanya belajar dari proses, terus apa yang kurang, apa yang itu kadang-kadang saya pembenahan terus. Ada kayak gitu juga. Terus juga ada yang memang orangnya sudah bagus ya tulisannya ya, jadi nggak perlu banyak-banyak untuk dibenahin, langsung masuk. Gitu. Terus itu pesertanya kisaran anak alia atau macam-macam? Oh macam-macam. Bahkan ada yang sangat fenomenal itu istrinya TNI. Oh. Istrinya TNI, domisilinya di Malang. Saya kaget loh. Istrinya TNI. Dan aktif ya? Dan aktif. Tulisannya bagus man beliau gitu. Lebih tua daripada saya. Terus ada mahasiswa juga yang UMM ada. Tapi nggak pernah kenal saya, nggak pernah kenal. Terus ada juga yang Linsa Surabaya ada. Yang dari Jakarta juga ada. Macam-macam. Wah, kapan-kapan sepertinya kita perlu juga untuk membahas secara khusus buku apa tadi judulnya? Konformitas. Ada bukunya di sini? Kemarin ada, nggak tahu. Sudah saya bawa pondok paling. Ya kapan-kapan. Gitu. Terus berikutnya mungkin teman-teman ada yang penasaran, Kang Jejet akan membacakan salah satu puisinya ya. Sebelum Ustaz. Iya. Sebelum kita buka forum tanya jawab. Tanya jawab apa bang? Kok saya penonton. Ngopi sik lur. Dan gak salah paham. Permaisuri adalah suara karya Kang Jejet.
Aku bukanlah pepatah yang mampu mengambil dua hati dalam sekali tangkap. Aku bukanlah puisi yang mampu mengindahkan insan di bumi dalam sekejap. Aku adalah awan mendung di rudung pilu, resah mawar merah ini layu. Aku adalah hujan di ujung sayu, gelisah nestapa merayu. Melenggak-lenggok dengan air mata, tangis bersiul-siul gundah. Jika ini adalah nyata, cerita berakhir sudah. Tuhan adalah rasa, permaisuri adalah suara. Aku adalah hamba. Sujud siapa? Aku hamba siapa? Sujud siapa? Aku hamba siapa? Baik Kang Jajat, ini ada pertanyaan dari seorang teman. Bagaimana cara Kang Jajat agar bisa untuk mendapatkan ide? Kadang kita kan ide menulis. Kadang blank mau menulis apa dan bagaimana, dan kadang macet. Itu kira-kira mendapatkan idenya bagaimana? Saya itu aslinya malas menulis, Bang. Kan kebanyakan orang itu yang mengatakan bahwa penulis itu adalah orang yang banyak baca. Tapi ketika saya di Malang itu ketemu sama Pak Imam Suprayogo, beliau mengatakan, kamu lihat alam ini, coba kamu lihat sawah, kamu akan membaca sawah itu. Oh, jadi tidak harus dalam bentuk tulisan ya? Iya. Jadi awalnya kan sebelum kita menulis ide kreatif itu ada, kita tuh kayak kulaan dulu. Kulaannya membaca, yaitu membaca alam. Kalau di orang sains mengatakan bahwa alam ini adalah laboratorium raksasa. Ya kan? Iya. Jadi kita membaca alam ini aja semuanya gitu. Kayak sekarang ini lihat kayak gini aja, oh ini putih, putih itu suci, putih itu bersih, dan macam-macam. Oh ini hitam, seperti itu. Jadi proses kreatif saya untuk menulis itu berawal dari melihat manusia antar manusia, melihat orang yang pacaran, terus melihat orang yang sedih, melihat orang yang semangat. Akhirnya saya merenung. Setelah merenung, memang paling enak itu di malam hari atau di kamar mandi atau lagi sholat. Itu idenya sangat-sangat muncul sekali. Sholat untuk merenung, nyari. Tapi kadang-kadang nggak khususnya di situ. Aduh, ini sholat kok nggak khusus. Santai, Anda tidak sendirian. Bid'ah yang lama. Itu bid'ah berjamaah. Gitu. Nah, ngeliat kayak gitu akhirnya muncul ide untuk menulis gitu, atau melihat keresahan diri. Ini kok kayak gini sih, gitu. Misalnya kayak puisi kayak yang di sini itu kan ada permaisuri adalah suara. Di situ yang saya maksud itu, ini suaranya siapa? Suaranya si wanita itu apa suaranya Allah? Gitu. Kan yang wanita ini diciptakan oleh Allah, gitu. Kok aku bisa senang sama orang ini? Aku senang ke orang ini apa yang menciptakan orang ini, gitu. Gitu. Berarti untuk jadi penulis, kulaan idenya mungkin ada dua macam ya. Ada yang kulaan ide lewat banyak membaca hal-hal yang tersurat, dan memang termasuk yang banyak membaca hal-hal yang tersirat ya. Yang tersirat. Untuk kemudian direnungkan dan menjadi sebuah tulisan. Ya. Nah, sekarang setelah jadi sebuah tulisan, bagaimana cara sampean untuk mengukur tulisan iki wis apik ta durung ya? Tulisanku iki nek menurut arek
sudah sampai sejauh mana tulisan ya? yang bagus itu tulisan yang selesai bang. Oh gitu. Iya. Hmm. Yang penting nggak tipu. Hmm. Gitu aja. Soalnya kalau sudah jadi ya sudah bagus gitu. Daripada nulisnya nggak tuntas. Kamu nggak punya semacam pembaca khusus yang iki piye gak ada ya? Ya dulu di koma itu. Oh, waktu proses diskusi. Jadi kan teman-teman kan banyak yang kritik itu. Banyak yang jelek. Ini kurang gini, ini kurang gini. Gitu. Tapi untuk saat ini masih belum. Mungkin jangan banget di sini, Bang. Jadi itu menjadi proses diskusi menjadi salah satu alat ukur sejauh mana tulisan atau karya kita bisa diterima publik ya? Iya, bisa. Soalnya kadang kan ini bisa kita pahami tapi saat kita sajikan kepada umum belum tentu kan? Iya sih. Terus pertanyaan? Ya. Apakah sampean menyediakan waktu khusus untuk mencari inspirasi atau gimana? Ada waktu khusus itu waktu pagi hari sama sore hari. Tapi lebih sukanya ke pagi waktu hari. Fajar, waktu tenggelam, senja gitu. Lebih sukanya subuh sih, habis subuhan. Habis subuhan. Kamu subuhnya jam berapa? Yo macam-macam. Macam-macam ini. Enggak, saya kan subuh kan nggak bisa jam 4 kan ya. Iya. Kadang jam 4.30, kadang jam 5 kurang seperempat, ya kan macam-macam tuh. Tidak sampai jam 8 ya. Wah. Ngesel. Sebutin banget. Ya lanjut. Nah, paling itu emang pagi pikiran fresh, belum mikir utang, belum mikir beban hidup, kan masih fresh ya. Kayak misalnya kayak Bang Ali kan biasanya pagi-pagi harus mikir utang gitu kan, nggak enak jadinya. Pagi-pagi gitu, wah masih belum mikir jodoh, belum mikir yang lainnya, pokoknya nggak mikir beban hidup lah. Enak, bangun pagi, bikin kopi. Saya ciri khasnya itu spiritualnya kalau mau bikin puisi harus ada kopi, ada musik, dan suasana yang tenang. Kalau sudah ada orang lain datang, ada orang tamu atau gimana gitu, atau disuruh-suruh ibu, udah wis biar. Gitu. Jadi siapin kopi, ya bikin sendiri bang, belum punya istri. Terus Kok mulai berat? terus kasih musik, biasanya musik-musik yang kalem, yang enak bisa buat mikir. Kalau dulu kan musik saya akustik, kalau sekarang keroncong gitu. Keroncong. Apalagi sih di sini kan depannya sawah, jadi enak. Abis ngeliat sawah, enak itu, wis sahdu tenan. Jadi mikir lancar, puisi dapat. Spiritualnya seperti itu, Bang. Siap. Tapi satu puisi ini bisa jadi misalnya temanya tentang egosentris ya, tentang keegoan gitu ya. Saya mikirnya ini sudah 3 hari sebelumnya. Jadi ego itu apa sih? Terus seperti apa sih konsepnya? Jadi cari konsepnya dulu. 3 hari dipikirin, dinalar, dioba-abe. Terus akhirnya hari finalnya itu biasanya 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, oh kayak gini toh, akhirnya bikin kata-kata. Berarti sama ide sudah berkumpul, kemudian baru menulis. Tidak model ngadap kertas terus nulis apa iki, bukan seperti itu. Malah bisa biasanya. Malah gak jalan ya. Malah gak jalan. Gitu. Siap. Terus itu kalau misalkan sampean nggak ada rencana untuk menulis tapi tiba-tiba jalan-jalan terus ada, loh ini kok ada fenomena yang menarik, itu biasanya sampean menangkap ide yang berseliweran di pinggir-pinggir jalan itu gimana? Apa sampean bawa kertas kemana-mana atau cuma diinget-inget aja, atau cuma yang saya mau bikin ini baru nanti kalau di jalan ada tentang ini baru saya masukkan ke otak saya, atau gimana? Itu awal saya mulai dulu bang, pertama kali kayak gitu bang, tapi sampai sekarang nggak ada yang berhasil. Jadi kalau misalnya ada orang ya, oh ini ada ide, tak tulis bang, temanya ini. Terus nanti malamnya mau nulis Sudah kehilangan momen. Terus dapat feelnya hilang bang. Kehilangan momen ya. Iya, mau nulis apa ya? Makanya kalau saya kan suka bikin puisi, sedangkan Fahmi kan cerpen. Kalau Fahmi cerpen mesti panjang, runtut gitu. Bisa gitu. Secara bikinnya secara otak kiri lah Fahmi ya. Kalau saya harus otak kanan yang pakai puisi itu.
nggak bisa ini direncanakan, nggak bisa, harus dulu gitu bang, harus apa ya? Ya saiki kalau wis metu saiki ya saiki ngono, gak bisa tidak. Tidak bisa dipending ya. Gak bisa dipending ya, kayak pengin ngising gitu bang. Kalau ini ditunda gak bisa bisa. Biar plong ngono. Ngisingnya jadi tagak ini. tit. Masih ada pertanyaan? Monggo yang lain. Alhamdulillah mungkin untuk malam ini cukup sekian. Bedah buku kita seperti sepasang. Untuk lagu dan filmnya tadi mungkin nanti bisa dicantumkan di deskripsi. Bisa. Dan untuk mungkin minggu depan Fahmi ya bisa ya. Minggu depan. Minggu depan iso loh ya, gantian sampean. Untuk minggu depan acara kita akan seperti apa bisa ditulis di komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya kakak. Oh iya, salam gua, Mak.